Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam babun nahyi ani betidai ahlil kitab bis salam. Bab larangan memulai ahlul kitab dengan salam. Dan wa kaifa yaruddu alaihim, bagaimana seorang muslim menjawab salam mereka. Tempo hari baru kita baca satu hadis. Kita lanjutkan hadis 1399. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sallama alaikumul yahud fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alaik faqul wa alaik. Hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallama alaikumul yahud, kalau orang Yahudi ucapkan salam kepada kamu, fa innama yaqulu ahaduhum, maka hanyalah sesungguhnya salah seorang di antara mereka mengatakan assalamu alaikum. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang orang Yahudi itu suka dipleset-plesetin ini, buat kayak ro'ina misalnya di Al-Quran. Ro'ina yang dimaksud oleh para sahabat, ro'ina ya Rasulullah, pelihara kami wahai Rasul, tunggu. Misalnya kalau lagi menerangkan ini ro'ina ya Rasulullah. Yahudi ikut-ikutan mengatakan ro'ina ya Muhammad. Tapi yang dimaksud Yahudi beda. Ro'ina yang mereka maksud itu diambil dari kata ru'una. Ru'una artinya bego. Bego. Jadi dipleset-plesetin. Maka kemudian turun ayat, jangan kamu mengatakan ro'ina, tapi katakan ungzurna, dan seterusnya. Nah demikian juga ini. Nanti di hadis berikutnya lebih jelas lagi. Hadithu Aisyah, hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia katakan, dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, sekelompok beberapa orang dari Yahudi datang masuk ke tempat Rasul. Lalu mereka katakan assalamu alaik. Sam itu artinya kematian. Itu kalau bahasa kita mampus lo gitu. Disamarin. Jadi assalamualaikum, assalamu alaik, dia bikin assalamu alaik. Nah kan, Rasul bukan tidak tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tahu. Aisyah tahu. Kata Aisyah, fa fahimtuha, aku pun memahaminya. Jadi Aisyah tahu bahwa mereka bukan mengatakan assalam, tetapi mengatakan assam. Kemudian setelah itu fakultu alaikumussalam wal la'nah. Jadi Aisyah katakan atas kamu juga kematian dan juga laknat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bersabda, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan wahai Aisyah. Maksudnya jangan inilah jangan marah, jangan ini. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih
sebab Allah menyukai kelemah lembutan dalam semua perkara. Fakultu ya Rasulullah, lalu aku katakan wahai Rasulullah, awalam tasma' ma qalu, aku katakan wahai Rasulullah, apa engkau tidak dengar yang mereka katakan? Itu maksudnya mereka nggak ngomong assalamualaikum ya Rasul, tapi mereka katakan assalamualaikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, faqad qultu wa alaikum, aku sudah katakan waalaikum dan juga atas kamu. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tadi. Satu, sama Yahudi ya waspadalah kita itu. Waspada. Jangan sok Yahudi. Salam aja sok Yahudi ya. Apa? Ngapain itu? Orang Yahudi aja nggak ada yang sok Islam. Mana ada sih Yahudi sok Islam? Ke Islam-Islaman nggak ada. Kenapa kita sok Yahudi? Gitu. Ya manfaatnya apa? Mau ngerayu orang Yahudi. Orang Yahudi itu belum puas kecuali kalau sudah masuk Yahudi. Walan taradha ankal yahudu walan nasor. Kan maknanya sama. Shalom dengan salam, bukan soal makna ngapain kita ikut-ikutan. Nah, mereka aja nggak ada yang tuh salam ke Rasul aja diplesetin, assalamualaikum, nah, kan plesetin. Nah ini yang pertama. Nah, emang begitu ya umat Islam. Kalau masih ikut-ikutan yang lain, itu merasa yang kita punya rendah, yang orang punya lebih baik, kan itu ya. Nah iya, ini kalau ini akibat dari terlalu lama dijajah kali ya. Jadi kalau terlalu lama dijajah tuh begini, penjajahnya sudah hengkang, jadi peradaban budayanya masih terjajah. Jadi secara sosiologis masih banyak di antara mereka yang menganggap yang mereka bawa, yang penjajah bawa itu lebih baik dari yang kita punya. Kan itu ya. Kalau disulkan ada social stratification itu apa? Nah, pelapisan sosial biasa berarti kita menduduki lapisan yang terbawah nih. Kalau yang di bawah kan pengen imitasi, mengikuti yang di atas kayak anak-anak muda. Idola anak muda siapa? Ya artis-artis kan itu ya. Kalau artisnya celananya bokongnya kelihatan waktu itu, sekarang alhamdulillah enggak, semuanya pada ikut-ikutan. Sampai ke masjid pun pakai celana yang kalau buat ruko atau sujud kelihatan punggungnya. Nah ini karena merasa itu yang lebih bagus. Masa urusan ibadah juga kita kayak begitu, itu tan salum mengapain kayak salam orang tinggal assalamualaikum gitu aja kok ini bukan masalah bahasanya, masalah ikut-ikutannya itu, masalah ikut-ikutan orang Yahudi. Ya Allah. Baik, jadi Yahudi aja nggak ada yang sok Islam ya, nggak ada. Kalaupun ngucapin salam ke Rasul ya diplesetin kayak tadi assalamualaikum. Deh sekarang Aisyah marah lah. Ya pastilah sebagai kita juga kalau melihat kayak begitu Rasul digituin pasti marah lah. Maka Aisyah katakan alaikumussalam wal la'nah, atas kamu kematian dan juga laknat Allah. Apa nasihat Rasul? Pelan-pelan Aisyah, jangan digas. Pelan-pelan. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan dalam semua perkara. Nah, di hadis lain lin warifqu itu apa? Kelemah lembutan itu. La yakunu fi syai'in illa zana. Dia tidak ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Nah, dan tidak diambil dari sesuatu illa syanah kecuali akan menodainya. Jadi kalau sudah tidak ada
kelemah lembutan udah menjadi ternoda. Tapi kalau ada kelemah lembutan di situ, nah kelemah lembutan itu akan menghiasinya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicela dengan bahasa seperti itu? Iya, Rasul balas, tapi balasnya setimpal saja, nggak berlebihan. Assalamu alaik wa alaik, udah selesai. Jadi diperintahkan kita untuk bersikap lemah lembut, tapi ya tegas, tetap dijawab, bukan dibiarin sama Rasul, bukan jadi si bego gitu ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi, itu namanya bego kalau kayak begitu. Rasul enggak, ya dijawab wa alaik, dan juga atas engkau, kan dibalas sama Rasul, karena urusannya urusan menjelekkan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga diingatkan oleh Rasul gitu, di riwayat lain, kamu suka menjadi orang yang keji omongannya itu, keji omongannya dan perbuatannya. Nah ini berarti sekalipun kita boleh balas mereka, tapi tetap omongan kita yang baik. Nah ini kayak di Al-Quran yang Allah katakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara oleh orang-orang jahil di situ maksudnya yang songong-songong kayak beginilah itu, mereka tetap mengatakan kata-kata yang sejahtera, ya persis seperti yang dilakukan Rasul. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan al-qayyisul aqil, orang yang kayyis, yang akil, yang cerdik, yang berakal, huwal fatin al-mutaghafil. Al-fatin ngerti, dia paham, bukannya nggak paham kayak tadi orang Yahudi mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam, mau ngasih bantuan ini. Bukan begitu kan. Jadi fatin paham, tahu, tapi juga mutaghafil. Ini kata Imam Syafi'i, mutaghafil udah nggak usah terlalu dipeduliin yang kayak begitu. Jadi bukan tidak tahu, bego, bukan juga berlebihan untuk membalas. Sudah biarin aja deh orang yang omongannya keji ya, gitu. Nggak usah terlalu dijabanin. Jadi ini selalu mana dari wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Baik, kita lanjutkan. Kemudian bab yang kelima, babus istihbabis salam ala sibyan. Bab dianjurkan salam kepada anak-anak kecil. Haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyan fasallama alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia katakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak kecil, Nabi ucapkan salam. Dan Anas katakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh, Nabi biasa lakukan itu. Ketemu anak-anak kecil, assalamualaikum. Berarti Rasul tuh ya guru, ya bapak, ya pemimpin yang baik. Jangan salamnya pas mau nyalek aja salam. Karena kecil sekarang tuh assalamualaikum salam, karena mau nyalek doang. Ya sok ini ya, sok alim ya. Iya, alim hiji hoyong tilu. Allah, banyak jangan itu yang dicari yang emang orangnya baik, itulah yang orangnya senang ibadah. Baik, inilah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penyayang terhadap anak-anak kecil. Assalamualaikum. Nah, kadang-kadang ini ya galak sama anak kecil. Nggak usah sama anak orang, sama anak sendiri kadang-kadang juga galak ya, jangan begitulah. Terus ini sudah kaitannya dengan anak-anak di masjid, nah, macam-macam ya. Ada yang berpendapat
Ya biarin aja, namanya juga anak, mau teriak-teriak kayak mau jungkir balik di masjid. Yang satu lagi enggak dong, mesti di ini gimana yang benar? Yang benar ya dikasih tahu, tapi dengan bahasa yang baik, jangan menimbulkan jera, nggak mau ke masjid lagi. Woi, pulang lo. Awas lo ya kalau jangan main ke masjid, mau main masalah. Iya, emang kadang ada juga anak-anak yang kalau nggak digentak itu, tapi tetap dengan bahasa yang baik kayak Rasul. Ya Allah, kalau Rasul tuh, masya Allah ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu kan jadi khadam Rasul. Berapa tahun mulai Rasul hijrah sampai Rasul wafat. Rasul hijrah ke Madinah dia umur 8 tahun. Ummu Sulaim ibunya serahkan Anas ke Rasul, ya Rasul ini khadammu, ini jadi pembantumu. Anas katakan selama jadi pembantu Rasul belum pernah Rasul katakan lima taf'alu kada wa lima lam taf'al kada. Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu tidak lakukan itu? Belum pernah. Kalau kita punya pembantu sebulan kita omelin berapa kali? Rasul sekian lama nggak pernah ngomel. Nyalmu juga anak-anak. Kata Anas pernah juga dia disuruh oleh Rasul membeli sesuatu. Namanya anak-anak kan ngeledek orang tua. Anas sama juga. Ya kalau secara psikologis kadang-kadang anak kan cari perhatian orang tua, caranya beda-beda kan itu ya. Ada yang caranya ngeledek. Jadi diomelin, digentak tuh di bawah sadarnya kadang-kadang sebenarnya dia seneng karena diperhatikan. Anas belikan sesuatu, dia katakan nggak mau, nggak. Jadi sesekali begitu juga. Rasul nggak marah, paham itu. Ya karena nggak mau ya udah sih. Rasul jalan sendiri ke pasar. Nggak taunya diam-diam Anas mau, dia lari ke pasar lari. Balik lagi di jalan ketemu Rasul. Rasul berangkat, Anas pulang. Rasul mesem doang, berangkat juga kamu. Begitu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, jadi Rasul juga pecinta anak-anak ya. Cinta anak-anak. Jangan pecinta anak-anak orang kaya doang. Allah, kayak yang senang sama pecinta anak, pemerhati anak orang kaya, anak orang miskin dong. Yang di rumahnya di pinggir di bantaran-bantaran kali, ayo disayang nggak, diurus nggak. Rasul siapa aja, beliau sayang sama anak-anak kecil. Baik, jadi di antara adab yang diajarkan Rasul begini, ketemu anak-anak kecil juga salam. Guru aja kan kadang nggak mau ya salam ya. Mestinya dicontohkan oleh gurunya dulu dong. Assalamualaikum. Baik kita lanjutkan. Babu ibahatil khuruji lin nisa liqada'i hajatil insan. Bab tentang bolehnya perempuan-perempuan keluar untuk menunaikan hajat manusia. Baik, memang wanita muslimah kalau nggak perlu yang afdal ya di rumah. Baitaki tuhmadi, tetaplah tinggal di rumahmu, engkau akan terpuji. Tapi kalau untuk satu kepentingan ya boleh kita keluar. Nah hadisnya nih, haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, dia katakan, kharajat Saudah ba'da ma duribal hijab. Saudah salah satu istri Rasul. Jadi setelah Khadijah wafat, yang pertama dinikahi Rasul itu Saudah binti Zam'ah. Jadi kalau istri Rasul banyak tuh sebenarnya ada idenya semuanya. Ada apa? Ada hikmahnya ya, bukan asal nih. Boleh sih, namanya orang nikah. Kalau gue nafsu sama orang gue mau lamar, ya boleh nikah. Kalau nggak ada unsur nafsunya gimana? Mau ngopi doang berdua, itu pasti ada lah. Cuma coba kalau lihat Rasul kan banyak orang yang celah-celah gitu ya. Rasul masa istrinya banyak, giliran Rasul dihina-hina. Kalau selain Rasul, bininya 9, bininya dibiarin aja. Nggak apa-apa kalau dia tuh kan
Jadi berarti lebih mulia selain Rasul dong daripada Rasul SAW. Nah, padahal itu khususiyah. Jadi syariah yang khusus buat Rasul, boleh nikah lebih dari 4. Kalau umatnya dibatasin, nggak boleh lebih dari 4. Kayak Goyalan itu masuk Islam punya 10 istri. Nabi katakan ikhtar minhunna arba'an, pilih 4 saja, yang lain diceraikan dan tinggal 4. Jadi kalau umat Muhammad nggak boleh lebih dari 4, maksimal 4. Baik, nah sekarang kayak Rasul dan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah itu termasuk as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Dia dan suaminya orang yang terdahulu masuk Islam. Dan termasuk yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan pulang lagi, kan 2 kali hijrah ke sana itu umat Islam ke sana. Nah, kemudian akhirnya suaminya meninggal. Gimana ini di awal Islam kira-kira? Ada seorang janda, dulu suaminya termasuk yang terdahulu masuk Islam. Nah, kemudian istrinya menjanda, keadaan umat Islam masih sangat lemah, ditindas, ditekan, dinikahlah oleh Rasul. Jadi tidak semata-mata nikah, di situ Rasul semacam melindungi Saudah binti Zam'ah. Lalu dia tua, makanya dia pernah ngomong ke Rasul tuh, ya Rasulullah, saya sudah tua, saya sudah nggak mampu lah melayani Rasul. Jangan diceraiin ya Rasul ya. Hari saya, giliran saya buat Aisyah. Jadi yang lain dapat giliran satu, Aisyah dapat 2. Yang 1 itu adalah pemberian dari Saudah. Lalu turun ayat wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Mana ada ya sekarang yang berdamai kayak begitu. Udah, hari saya buat yang atuk lagi bang. Saya sudah tua bang, tapi jangan diceraiin, belanjaan tetap ya bang ya. Nah, cakep gitu ya kalau ada yang berdamai begitu. Mana ada kadang-kadang istrinya sudah tidak mampu melayani suaminya gitu ya, tetap aja nggak dikasih ya bang. Nah kalau mau menggunakan ayat wasulhu khair, ya suaminya masih muda, istrinya sudah ini kata orang gitu ya, kalau udah tua gudik ya. Mana loh. Udah gudik. Kalau laki sampai kakek masih begitu aja ya. Anak apa loh. Nah, kemudian si lakinya masih doyan, istrinya udah enggak. Gimana ini? Daripada berbuat dosa, kalau mau menuruti ayat tadi cakep. Wasulhu khair, berdamai lebih baik bang. Ya udah nggak apa-apa deh, abang cari lagi. Tapi jangan terlalu cakep bang, ntar abang orang pulang lagi. Ada ya tetangga saya begitu. Nah bang mau kawin lagi, saya yang dicariin yang jelek, yang cakepan istrinya. Ya ogah kalau dia, masa nyari sendiri, nggak bisa dong gue yang cariin gitu. Ya sekedar selingan ini tentang Saudah. Jadi Saudah itu yang pertama kali dinikahi oleh Rasul setelah Khadijah. Yang lain-lain semuanya ada ininya. Kayak Ummu Salamah. Ummu Salamah kan nama suaminya juga termasuk yang hijrah ke Habasyah. Jadi ada inilah gak semata-mata. Nah, tapi yang adil, kalau punya istri lebih dari 1. Kayak Rasul dong. Rasul tuh kalau habis sholat asar semuanya dijenguk. Min ghairi masin, tanpa sentuh. Maksudnya kalau bukan jatuh gilirannya nggak ada apa-apa ya, ditengok doang. Kalau ada yang bisa begini, nah, kenapa poligami itu dianggap negatif? Karena banyak praktik poligami yang tidak sesuai dengan syariah. Kalau kayak syariah tadi cakep ya. Nah, semua ditengokin kecuali yang yang jatuh gilirannya baru disentuh. Sekarang mah kagak. Yang pertama dianggurin, yang kedua dianggurin, yang muda doang yang nah, baik. Jadi
Kalau bisa kayak Rasul baru cakep. Baik, kemudian yang ada di hadis ini Saudah binti Zam'ah ini setelah turun ayat hijab yang di Al-Ahzab. Kan istri si Rasul harus berhijab. Kalau mau bicara dengan orang harus dibalik hijab. Hijab menurut istilah Quran dan yang istilah sekarang tuh beda. Kalau sekarang kan kerudung yang dililit-lilitin ini namanya hijab. Di Inggrisin lagi, siapa tuh hijaber? Ada nyimpang dari apa? Dari maknanya. Nah, setelah turun ayat tentang hijab, Saudah keluar litak dia hajatah untuk menunaikan hajatnya. Wa kanat imra'atan jasimatan. Saudah itu seorang perempuan yang gemuk. La takhfa ala may ya'rifuha. Tidak tersembunyi buat orang yang tidak mengenalinya. Karena dia gede, gemuk, orang tahu biar pakai hijab juga. Pasti Saudah binti Zam'ah. Fara'aha Umar bin Al-Khattab. Lalu Umar bin Al-Khattab melihatnya. Faqal, ya Saudah, ama wallah ma takhfaina alaina. Wahai Saudah, demi Allah, ketahuilah bahwa engkau tidak tersembunyi buat kami. Ketahuan Saudah itu, biar pakai ini tahu kalau itu Saudah. Fangduri kaifa takhrujin. Lihatlah bagaimana engkau keluar. Qalat fangkafa'at raji'atan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Kata Aisyah, terus pulang si Saudah ini. Sedangkan Rasul ada di rumah Aisyah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa innahu la yata'asya. Nabi sedang makan malam. Wa fi yadihi arqun, di tangan Rasul ada tulang yang ada daging-dagingnya. Fa dakhalat, masuk si Saudah masuk ke tempat Aisyah. Faqalat, ya Rasulullah, inni kharajtu li ba'di hajati. Wahai Rasulullah, saya keluar untuk urusan salah satu hajat saya. Faqala li Umar kada wa kada. Umar ngomong begini begitu. Qalat fa auhallah ilaih. Kemudian Allah wahyukan kepadanya. Tsumma rufi'a anhu wa inal araq fi yadihi ma wada'ah. Kemudian ini sampai berkeringat. Jadi Rasul kalau turun ayat itu kan sampai berkeringat. Jadi ada beberapa cara Allah turunkan wahyu kepada Rasul. Yang paling berat yang itu, yang sampai kayak bahkan pernah naik onta pun ontanya sampai derung. Faqal, lalu Nabi katakan, innahu qad udzina lakun an takhrujna li hajatikun. Sesungguhnya diizinkan buat kamu keluar untuk hajat kamu. Ya kalau nggak keluar sama sekali ya ini kayak buat kalau dulu buang hajat itu kan keluar, mesti keluar, dan juga yang urusan-urusan yang lain. Saya lanjutkan hadis berikutnya, bab ke-8. Babu tahrimil khalwah bil ajnabiyah wad dukhul 'alaiha. Bab haramnya berkhalwat dengan perempuan asing, yakni bukan latu mahramnya, bersendirian, dilarang. Coba kalau ini dihindari, enggak terjadi perzinaan insyaallah. Jadi ini termasuk pintu-pintu zina, wala taqrabuz zina. Hadits Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Jauhi oleh kamu masuk ke tempat perempuan-perempuan. Faqala rajul minal ansar, maka berkatalah seorang lelaki dari kaum Ansar, ya Rasulullah, afara'aital hamwa. Wahai Rasul, bagaimana kalau ipar? Qal alhamu al-maut. Ipar itu kematian. yakni berkhalwat dengannya sama aja tuh. Menemuinya liqa'uhu mithlu liqa'il maut, seperti menjumpai kematian. Jadi justru banyak orang
yang lakukan hal ini, nyeleweng di sini, orang nggak ada yang curiga. Siapa itu? Adiknya, udah jadi adiknya. Itu cakep ya, tetap aja orang lain. Lalu ada juga yang memberikan nasihat gini. Ipar kan paling mirip sama istri kita. Nah, setan kan kalau. Jadi justru Nabi katakan alhamu al-maut. Alhamu ipar adalah kematian. Jadi kita mesti hati-hati juga, jangan sampai berkhalwat dengan perempuan lain. Saya tambahkan satu bab lagi. Babu bayani, bab keterangan. Babu bayani annahu yustahabbu, bahwasanya disukai atau dianjurkan liman ru'ya khalian bimra'atin, buat orang yang bersendirian dengan seorang perempuan, wa kanat zaujatuhu, padahal orang itu adalah istrinya, au muhriman lahu, atau muhrimnya, ayyaqul, untuk mengatakan hadhihi fulana, ini adalah si fulan. Maksudnya kalau kita tampak yang bersama kita buat orang lain bukan istri kita, orang curiga. Nah, katakan ini fulanah, ini istri saya, biar orang tidak curiga. Biarin aja, orang mau ngomong apa kayak orang kalau terkena fitnah belum tentu kuat. Aisyah radhiyallahu anha saja sampai sakit, sampai menderita gara-gara difitnah tadi. Jadi jangan membuka peluang untuk fitnah, dan justru harus dijelaskan untuk menghindari fitnah. Nanti kalau kita general apa saja, kayak kalau kita pegang keuangan organisasi atau kelompok, kenapa mesti jelas semuanya? Untuk menghindari kecurigaan. Kalau zaman dulu belum ada catatan-catatan, cari orang yang amanah. Kayak di daerah saya, masjid dari kami itu termasuk masjid terdahulu zaman Belanda dulu. Nenek saya cerita, jadi pulang tugasnya nyari dana mana-mana. Nah, kemudian pokoknya dimasukin hasilnya di tempayan gede itu tuh di kamar nenek saya, karena yang dipercaya nenek saya. Ya udah, pokoknya belanjanya ngambil dari situ. Udah zaman dulu belum ada catatan zaman Belanda. Gimana penyatet yang nggak sekolah aja banyak kan? Banyak yang nggak sekolah. Kalau daerah saya orang nulis Arab Indonesia banyak yang bisa, tapi nulis ini banyak yang belum bisa. Nah, saya pernah lihat foto-foto kuno tuh tulisannya kayak panitia gitu kali kalau sekarang ya. Tuh Komisalington apa gitu lah, Pak. Di panitia pembangunan masjid itu. Saya nanya nenek saya, kok bahasa Belanda, Mbak? Ya zaman dulu kan orang lebih bisa bahasa Belanda daripada bahasa Melayu, kata orang Jawa, bahasa Melayu. Nah, baik, jadi kalau sekarang kan udah pada pinter-pinter ya, segala sesuatu harus ditulis rapi untuk menghindari kecurigaan. Kecurigaan bisa jadi fitnah. Baik, hadits Safiyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berasal dari Safiyah, istri Nabi. Safiyah salah satu istri Nabi yang kebangsaannya Yahudi. Dia adalah anak dari Huyai bin Akhtab. Akhbarathu annaha ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kasih tahu bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah SAW, tazuruhu fi i'tikafi fil masjid, untuk mengunjungi Nabi dalam i'tikafnya di masjid, fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nabi i'tikaf, Safiyah malam-malam datang jenguk Rasul. Ngapain ya? Kalau sekarang nggak jenguk ya, di WA ya. Bang, ketupatnya nih Bang, belum bikin, belum ada duitnya. Ntar besok di WA lagi buat belanja nih Bang, bajunya belum beli. Nggak jadi i'tikaf. Nah, si Safiyah wallahu alam, apa perlunya dia datang ke masjid. Fatahaddatsat indahu sa'atan.
Dia ngobrol dengan Rasul sesaat. Tsumma qamat tanqalibu. Kemudian dia berdiri, dia pulang. Nah, faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aha yaqlibuha. Nabi pun bangkit, Nabi antarkan dia sampai ke pintu masjid. Hatta idza balagat babal masjidi 'inda babi Ummi Salamah. Ketika sampai di pintu masjid, yaitu di pintu Ummi Salamah, marra rajulani minal ansor. Lewatlah dua orang dari kaum Ansor. Dua orang lelaki dari kaum Ansor lihat Rasul, fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ucapkan salam kepada Rasul. Faqala lahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi katakan ala rislikuma, pelan-pelan dong, jangan. Jadi dua orang ini rupanya ngelihat Rasul, dia salam tapi jalannya cepet. Nah, kemudian pelan-pelan, innama hiya Safiyah bintu Huyai. Ini Safiyah binti Huyai, ini istri saya nih. Kemudian faqala, keduanya katakan subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah wahai Rasulullah, wa kabura alaihi ma. Faqala Nabi, kenapa Nabi jelaskan tadi? Di saat itu bisa saja seseorang tidak curiga, tapi namanya setan kan ya. Inna syaitan yablughu minal insan mablagad dam. Setan sampai pada manusia mablagad dam. Pada di riwayat lain begini, yajri minal insan majrad dam. Berjalan pada manusia seperti peredaran darah. Nah, disu ada yang artikan dia berjalan benar-benar di peredaran darah. Jadi, ada juga yang katakan setan itu kalau nggoda manusia kayak darah lagi jalan pelan-pelan. Nih orang nggak curiga sama Rasul sampai rumah, iya malam-malam begini siapa yang berduaan sama Rasul? Ya jangan-jangan sentuh kali, soalnya si fulan dembari ngomong begini begitu dan seterusnya, bisa jadi fitnah. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha atau contohkan untuk menutup pintu-pintu fitnah. Yang kedua, harus selalu waspada syaitan. Sedangkan syaitan itu senang menanamkan al-adawah wal baghdha. Al-adawah, permusuhan, al-baghdha, kebencian dengan berbagai cara. Baik, sampai dengan hadis ini insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa tafadhalu. Ya. Tadi tentang hijab itu maksud di dalam Al-Qur'an itu hijab berarti apa itu Ustaz, boleh diperjelas? Ya, jadi isi Rasul nggak boleh bicara dengan lelaki lain yang bukan Ratu Mahram kecuali dari balik hijab, hording dan yang seumpama. Nah itu buat istri Rasul. Nah sekarang orang pengen tahu Safiyah itu statusnya budak atau ini atau istri Rasul. Ternyata Rasul tutupkan ini di belakangnya, berarti dihijab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tuh dia kerudung yang di leher dibelit-belit dibilang hijab, hijaber, hijaber. Ya silakan. Ya silakan Pak. Ya silakan. Apabila istri tidak bisa melayani suami, terus kemudian dia bekerja. Jadi pada saat dia dinasihati bahwa dengan apa istilahnya Anda bekerja, Anda tidak bisa melayani suami. Tapi dia bilang bahwa kebutuhan keluarga lebih penting daripada suami. Di satu sisi si suami karena terkira dari layani, Ya. si suami menuntut melakukan itu. Ya. Terus kemudian dia mencurigai beberapa hal pada suaminya, akhirnya minta cerai. Ya. Itu bagaimana pendapatnya? Ya baik. Sebenarnya kalau kita lihat di
Al-Quran atau di hadis-hadis Rasulullah SAW nggak ada perintah istri cari duit, nggak ada, cari nafkah, nggak ada. Yang ada suami yang diperintahkan. Kayak di surah An-Nisa misalnya, Nabi SAW katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki suami-suami adalah pemimpin terhadap para istri. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena sebab Allah berikan kelebihan atas suami terhadap istri. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena sebab suami memberikan nafkah kepada istri-istri mereka. Jadi sebenarnya nggak ada kewajiban istri cari rizki, itu nggak ada. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi kalau kita bicara yang wajib, apa kewajiban istri? Melayani suami. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib. Jadi wanita yang solihah qanitat, yang taat kepada Allah, taat kepada suami dalam hal yang baik, termasuk urusan di balik tirai tadi. Sampai Nabi SAW katakan, idza da'ar rajulu mar'atahu, kalau seorang suami mengajak istrinya ila firasyih, ke tempat tidurnya, fa'abat, istrinya nggak mau, fabata ghadban, suaminya bermalam dalam keadaan marah, la'anat hal malaikah, dilaknat oleh para malaikat, hatta tusbiha, sampai subuh. Di riwayat lain hatta yarda anha, hingga suaminya reda. Loh, emang urusan begituan buat laki aja, kok istri yang dibahas apa yang harus? Nah, ini sebenarnya Islam itu realistis. Jadi ada seorang dokter perempuan di Mesir itu yang banyak menangani masalah itu. Dari berdasarkan penelitian dia terhadap orang yang ditangani, akhirnya kesimpulannya begini: laki dan perempuan itu beda. Jadi kalau perempuan, kalau laki telat makan nggak apa-apa, telat minum nggak apa-apa, telat yang antun tuh, yang satu itu pintu digabrukin, bisa jalan ke pos kamling, pagi harinya merengut, ketemu temannya merengut semuanya. Ada apa lo? Kagak. Nah ya, jadi nah ya betul, nggak bisa mau dijepitin pintu. Tolonglah disiasati supaya saya bisa lepas gitu loh. Siasati caranya. Iya. Tetap aja capek kerja. Ya itu dia, makanya kalau kembali ke Islam, tadi kewajiban perempuan tadi, ya bahwa kemudian ada juga sih nasihat dokter tadi terhadap para suami. Tapi suami-suami juga mesti tahu bahwa perempuan itu kalau lagi ada sesuatu di hatinya, lagi kesel, nggak bisa langsung diajak tempur. Mesti diselesaikan dulu masalahnya sekecil apapun. Ngapa lo ngambek? Lo salah paham, tadi bukan ngomongin lo, ngomongin orang lain gini-gini, nah dan seterusnya. Jadi begitu clear, baru perempuan biasanya bisa. Nah, kan adil ya Pak ya? Adil. Jadi kalau mau kembali ke Islam, bahwa nafkah ya penting, tapi kalau suami sudah cari ya sudahlah, sudah apa kewajiban istri tadi itu. Wallahualam insyaallah itu Pak. Baik, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.